Di alam semesta yang dipenuhi oleh miliaran bintang bercahaya, bentangan nebula yang berwarna-warni, dan galaksi yang berkilau di tengah kegelapan kosmos, ada satu jenis objek yang justru tidak memancarkan cahaya sama sekali. Namun pengaruh yang dimilikinya jauh melampaui ukuran fisiknya. Objek ini tidak bersinar, tidak memiliki permukaan padat untuk bisa kamu pijak, dan sama sekali tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata manusia maupun teleskop optik konvensional. Meskipun tersembunyi dalam kegelapan yang absolut, keberadaannya mampu mengatur orbit bintang-bintang raksasa, membentuk struktur dasar dari sebuah galaksi, menciptakan semburan energi terbesar di alam semesta, bahkan membengkokkan jalan ruang dan waktu itu sendiri. Objek misterius itu adalah black hole atau lubang hitam. Selama puluhan tahun sejak pertama kali diprediksi, black hole hanya dianggap sebagai sekadar solusi matematis yang aneh dan tidak masuk akal di atas kertas kerja para fisikawan. Sebuah anomali ekstrim dalam teori relativitas umum. Banyak ilmuwan pada masa itu, bahkan Albert Einstein, ragu bahwa alam semesta benar-benar mengizinkan objek seaneh itu untuk eksis. Namun hari ini, black hole telah menjadi pusat dari penelitian astrofisika modern. Ia bukan lagi sekadar fiksi ilmiah, melainkan kunci utama bagi umat manusia untuk memahami hukum-hukum paling dasar dari alam semesta tempat kita tinggal. Mari kita telusuri lebih jauh dan lebih dalam tentang bagaimana objek tak terlihat ini bisa terbentuk, bagaimana cara kerjanya secara fisika, dan mengapa ia jauh lebih penting daripada sekadar lubang penyedot kosmik yang sering digambarkan dalam budaya populer. Black hole bukan lubang kosong. Nama black hole atau lubang hitam sebenarnya adalah sebuah istilah yang seringkali menyesatkan pemahaman banyak orang. Kata lubang secara otomatis memberi kesan pada pikiran kita bahwa ada sebuah celah kosong, seperti sumur tanpa dasar di ruang angkasa yang berfungsi layaknya penyedot debu raksasa, menelan apapun yang berani lewat di sekitarnya. Padahal kenyataannya, black hole sama sekali bukan ruang kosong. Ia justru adalah kebalikannya. Ia adalah wilayah ruang waktu yang menampung jumlah materi yang luar biasa masif yang dimampatkan ke dalam volume yang sangat kecil. Untuk memahaminya, kita harus kembali pada teori relativitas umum yang diajukan oleh Albert Einstein pada tahun 1915. Einstein mengajarkan kepada kita bahwa gravitasi bukanlah sekadar gaya tarik-menarik misterius antar benda seperti magnet, melainkan sebuah akibat dari gelenggungan kain ruang waktu. Bayangkan ruang waktu seperti sebuah trampolin yang sangat lentur. Jika kamu meletakkan bola bowling di tengah trampolin tersebut, kain trampolin akan melengkung ke bawah. Jika kamu kemudian menggelindingkan kelereng di sekitarnya, kelereng itu akan bergerak melingkar mengikuti kelengkungan tersebut. Itulah cara kerja gravitasi. Jika sebuah massa dikumpulkan dalam jumlah yang cukup besar dan dipadatkan hingga sangat rapat, kelengkungan pada jalinan ruang dan waktu itu menjadi begitu ekstrim, sangat dalam dan curam, sehingga membentuk sebuah wilayah di mana tidak ada satupun objek yang memiliki kecepatan cukup untuk menanjak keluar dari kelengkungan tersebut. Bahkan cahaya, entitas tercepat di seluruh alam semesta yang bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik, tidak mampu melarikan diri darinya. Ya, itulah black hole. Ia bukan lubang dalam ruang. Ia adalah ruang itu sendiri yang telah runtuh ke dalam dirinya sendiri akibat beban massanya yang tak tertahankan. Lahir dari kematian bintang raksasa. Dari mana datangnya objek se-ekstrim ini? Sebagian besar black hole yang tersebar di galaksi kita terbentuk dari sisa-sisa kematian bintang yang sangat masif. Namun, tidak semua bintang bisa menjadi black hole. Matahari kita misalnya, terlalu kecil untuk mengalami nasib ini. Sepanjang hidupnya, sebuah bintang raksasa
berada dalam kondisi keseimbangan yang sangat rapuh antara dua gaya alam yang saling bertarung secara konstan. Gaya pertama adalah tekanan keluar yang dihasilkan oleh reaksi fusi nuklir di inti bintangnya, di mana atom-atom hidrogen dihancurkan dan digabungkan menjadi helium, melepaskan energi yang luar biasa besar. Gaya kedua adalah gaya gravitasi mahadahsyat dari massa bintang itu sendiri, yang terus-menerus berusaha menarik seluruh materi bintang runtuh ke pusatnya. Selama jutaan tahun, selama bahan bakar nuklir di intinya masih tersedia, tekanan radiasi keluar ini mampu menekan tekanan gravitasi. Keseimbangan hidrostatik ini membuat bintang tetap bersinar dan stabil. Namun, ketika bahan bakar ini pada akhirnya habis, ketika bintang telah menggabungkan elemen yang lebih berat hingga membentuk besi di intinya, reaksi fusi berhenti menghasilkan energi. Tiba-tiba, tekanan yang menahan bintang dari dalam lenyap begitu saja. Pada momen itu, gravitasi memenangkan pertarungan abadi tersebut. Inti bintang runtuh ke dalam dirinya sendiri dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kadang hanya dalam hitungan sepersekian detik. Jika massa inti yang tersisa cukup besar, biasanya lebih dari sekitar 3 kali lipat massa matahari, sebuah batas yang dikenal sebagai batas Tolman. Tidak ada satupun gaya mekanika kuantum di alam semesta yang mampu menghentikan keruntuhan tersebut. Bahkan tekanan degenerasi dari partikel neutron pun tidak cukup kuat untuk menahan beban gravitasi. Inti itu harus memadat, mengecil hingga melampaui batas fisik yang bisa kita pahami, hingga akhirnya membentuk black hole. Sementara itu, lapisan luar bintang terlempar ke luar angkasa dalam salah satu ledakan paling terang dan paling kuat di alam semesta yang dikenal sebagai supernova. Melalui proses yang ironis ini, kematian sebuah bintang justru menjadi momen kelahiran bagi objek paling ekstrim di seluruh kosmos. Titik tanpa kembali. Setiap black hole memiliki sebuah batas tak terlihat yang sangat menentukan, yang disebut sebagai event horizon atau cakrawala peristiwa. Penting untuk dipahami bahwa event horizon bukanlah sebuah permukaan padat seperti kerak bumi atau lautan. Kamu tidak bisa menyentuhnya atau mendarat di atasnya. Ia murni merupakan batas matematis di alam ruang angkasa. Untuk memahami event horizon, kita harus mengerti konsep kecepatan lepas. Di bumi, jika kamu ingin meluncurkan roket ke luar angkasa agar tidak jatuh kembali, roket tersebut harus melaju dengan kecepatan sekitar 11,2 km per detik. Semakin masif dan padat sebuah planet atau bintang, semakin tinggi kecepatan lepas yang dibutuhkan. Di luar event horizon sebuah black hole, gravitasi memang sangat kuat. Tetapi jika kamu memiliki roket yang cukup canggih, kamu masih bisa melarikan diri. Cahaya pun masih bisa lolos di wilayah ini. Namun, tepat pada batas event horizon, kecepatan lepas yang dibutuhkan untuk keluar menjadi sama dengan kecepatan cahaya. Dan karena hukum fisika alam semesta melarang adanya materi atau informasi yang bergerak lebih cepat dari cahaya, maka apapun yang melewati batas ini dipastikan tidak akan pernah bisa kembali. Bayangkan jika kamu mengamati pesawat ruang angkasa yang nekat mendekati event horizon dari kejauhan. Kamu tidak akan pernah melihat pesawat itu melewati batas tersebut. Karena cahaya dari pesawat harus melawan tarikan gravitasi yang ekstrim untuk sampai ke matamu. Kamu akan melihat pesawat itu melambat secara drastis. Warnanya berubah semakin merah, fenomena pergeseran merah gravitasi. Dan akhirnya tampak membeku selamanya di tepi batas tersebut sebelum perlahan mundur ke dalam kegelapan. Namun, bagi astronot malang yang berada di dalam pesawat tersebut, waktu terasa berjalan normal. Ia akan terus meluncur jauh melewati event horizon tanpa menyadari adanya dinding atau hambatan fisik apapun. Ia telah melewati garis pemisah mutlak antara alam semesta yang masih bisa kita amati dan wilayah yang tersembunyi selamanya dari realitas kita. Selain itu, karena perbedaan tarikan gravitasi yang sangat tajam antara kaki dan kepalanya, tubuh sang astronot akan ditarik memanjang secara ekstrim seperti mie sebelum akhirnya hancur.
sebuah fenomena nyata yang dalam astrofisika disebut dengan istilah spaghettifikasi. Ruang dan waktu menjadi ekstrim. Satu hal yang membuat black hole begitu memukau bagi para fisikawan adalah kenyataan bahwa ia tidak hanya mempengaruhi bentuk ruang, tetapi ia juga memelintir dan memperlambat aliran waktu. Fenomena ini diprediksi dengan sangat akurat oleh relativitas umum dan dikenal sebagai dilatasi waktu gravitasi. Menurut Einstein, waktu tidaklah absolut. Waktu tidak berdetak dengan kecepatan yang sama di seluruh alam semesta. Semakin kuat medan gravitasi di mana kamu berada, semakin lambat waktu berjalan bagi dirimu jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan dengan gravitasi lebih lemah. Jika kamu dapat memarkir pesawat ruang angkasamu di dekat event horizon sebuah black hole, dan kamu menghabiskan waktu beberapa jam di sana untuk mengumpulkan data, kamu mungkin merasa waktu berjalan seperti biasa. Namun ketika kamu kembali ke bumi, kamu akan menyadari bahwa generasi manusia di bumi telah berganti. Waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun mungkin telah berlalu di sana. Di sekitar black hole, perbedaan antara apa yang kita sebut sebagai ruang dan waktu mulai menjadi kabur. Bahkan secara matematis, begitu kamu masuk ke dalam event horizon, arah ruang dan waktu bertukar peran. Menuju ke pusat black hole bukan lagi sekadar arah dalam ruang, melainkan takdir mutlak dalam waktu. Sama seperti kamu tidak bisa menghentikan hari esok yang akan datang, kamu tidak bisa menghindari pergerakan menuju pusat black hole setelah kamu melewati event horizon. Berbagai jenis black hole. Meskipun prinsip dasar gravitasinya sama, black hole tidak semuanya identik. Di alam semesta, para astronom membaginya ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan seberapa masif mereka. Yang pertama, black hole bermassa bintang. Ini adalah jenis yang paling umum, terbentuk dari keruntuhan bintang besar seperti yang telah kita bahas. Masanya biasanya berkisar antara 3 hingga puluhan kali lipat massa matahari kita. Mereka tersebar di seluruh penjuru galaksi. Salah satu contoh paling terkenal adalah Cygnus X1, black hole pertama yang pernah dikonfirmasi eksistensinya oleh umat manusia. Lalu yang kedua, black hole supermassive. Ini adalah raksasa sesungguhnya di alam semesta. Mereka memiliki massa jutaan hingga puluhan miliar kali lipat massa matahari. Dan yang mengejutkan adalah, hampir setiap galaksi berukuran besar di alam semesta diyakini memiliki satu black hole supermassive yang bersarang tepat di pusatnya. Di pusat galaksi Bima Sakti kita sendiri, terdapat sebuah black hole supermassive bernama Sagittarius A*. Jaraknya sekitar 26.000 tahun cahaya dari bumi, dan ia memiliki massa sekitar 4 juta kali lipat matahari kita. Meski sangat masif, ia tergolong cukup tenang. Lalu yang ketiga, black hole massa menengah. Ini adalah kategori rantai yang hilang dalam evolusi black hole, yang massanya berkisar antara ratusan hingga ratusan ribu kali matahari. Untuk waktu yang sangat lama, keberadaannya hanya ditebak-tebak. Namun, bukti keberadaannya mulai ditemukan dalam beberapa tahun terakhir di gugus bintang padat. Menariknya, meskipun mereka sangat masif, ukuran fisik dari event horizon black hole supermassive tidaklah sebesar yang kamu bayangkan jika dibandingkan dengan keseluruhan galaksi yang mengelilinginya. Event horizon Sagittarius A*, misalnya, mungkin bisa muat di dalam orbit planet Merkurius. Namun, pengaruh gravitasi dari wilayah sekecil ini sangat menentukan struktur dan pergerakan miliaran bintang di sekitarnya. Mereka tidak menghisap segalanya. Mari kita luruskan salah satu kesalahpahaman terbesar yang sering dipercayai oleh publik. Black hole bukanlah vakum raksasa di ruang angkasa.
Mereka tidak secara aktif mencari dan menyedot benda-benda dari kejauhan. Gravitasi black hole bekerja dengan hukum mekanika Newtonian yang persis sama seperti gravitasi benda-benda lain yang memiliki massa setara selama kamu berada pada jarak yang aman. Jika sebuah skenario fiktif terjadi di mana matahari kita tiba-tiba digantikan oleh sebuah black hole yang memiliki massa yang sama persis dengan matahari, apa yang akan terjadi pada bumi? Selain kegelapan total dan cuaca dingin yang mematikan akibat hilangnya sinar matahari, orbit planet kita tidak akan berubah sedikit pun. Bumi tidak akan tersedot ke dalamnya. Bumi akan terus mengorbit black hole tersebut dengan jalur dan kecepatan yang sama, persis seperti sebelumnya. Radius black hole bermassa satu matahari hanyalah sekitar 3 km. Tapi yang membuat black hole menjadi ekstrim dan mematikan hanyalah karena, yang pertama, kerapatan massanya yang sangat tidak masuk akal tingginya. Yang kedua, kelengkungan ruang waktu yang sangat tajam dalam jarak dekat. Yang ketiga, efek tak terhindarkan jika kamu melintasi event horizon. Black hole hanya menjadi berbahaya jika materi seperti bintang atau awan gas berada terlalu dekat dan terjebak dalam jaring gravitasinya yang terlalu dalam. Dalam jarak kosmik yang aman, ia hanyalah objek penyambung gravitasi biasa. Cakram agresi, cahaya dari kegelapan. Paradoks paling indah dari black hole adalah bagaimana objek tergelap di alam semesta ini bisa menjadi tempat terciptanya sumber cahaya paling terang yang pernah kita ketahui. Materi seperti awan gas antar bintang atau bintang malang yang terkoyak karena terlalu dekat dengan black hole tidak akan langsung jatuh lurus ke dalam pusatnya. Karena hukum kekekalan momentum sudut, hukum fisika yang sama yang membuat pemain seluncur es berputar lebih cepat saat mereka menarik tangan ke dada. Materi yang tertarik tersebut akan berputar mengelilingi black hole dalam kecepatan yang luar biasa tinggi. Material yang berputar ini pipih dan membentuk sebuah struktur spiral yang disebut cakram agresi. Di dalam cakram ini, partikel-partikel gas dan debu saling bertabrakan, bergesekan, dan memadat dalam kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Gesekan termal yang ekstrim ini memanaskan materi dalam cakram hingga mencapai jutaan derajat Celcius. Pada suhu yang luar biasa tinggi ini, materi berubah menjadi plasma yang memancarkan energi tinggi, termasuk cahaya tambak, ultraviolet, dan radiasi sinar X yang sangat kuat. Ketika black hole supermasif di pusat sebuah galaksi sedang aktif makan materi dari cakram agresi dalam jumlah besar, wilayah pusat galaksi tersebut akan menyala dengan sangat terang, menciptakan apa yang disebut astronom sebagai quasar. Sebuah quasar tunggal dapat memancarkan cahaya dan energi ribuan kali lipat lebih terang dibandingkan gabungan seluruh miliaran bintang di dalam galaksi tempat quasar itu berada. Kegelapan terdalam pada akhirnya menciptakan cahaya paling silau di kosmos. Jet kosmik raksasa. Selain cakram agresi, black hole supermasif yang sedang aktif mencerna materi memiliki fenomena lain yang tidak kalah menakjubkan, yakni semburan jet kosmik. Terkadang, tidak semua materi yang berada di dalam cakram agresi jatuh ke dalam event horizon. Sebagian fraksi dari materi tersebut terperangkap oleh medan magnet black hole yang sangat rumit dan terpuntir. Medan magnet ini bertindak sebagai akselerator partikel yang maha dahsyat. Melalui interaksi yang kompleks dengan rotasi black hole yang sangat cepat, materi ini dipercepat hingga kecepatan yang sangat dekat dengan kecepatan cahaya, lalu ditembakkan lurus keluar dari arah kutub utara dan selatan black hole dalam bentuk jet plasma berenergi tinggi. Jet atau semburan raksasa ini memiliki ukuran yang tidak terbayangkan oleh akal manusia. Mereka dapat menembus keluar dari galaksi induknya dan membentang sejauh ratusan ribu hingga jutaan tahun cahaya ke ruang antar galaksi. Jet ini membawa energi kinetik yang sangat masif, dan ketika mereka menabrak medium antar galaksi, mereka menciptakan gelombang kejut
yang dapat memengaruhi distribusi gas dan memicu atau bahkan menghentikan proses pembentukan bintang-bintang baru di galaksi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa black hole bukan sekadar pemakan materi. Ia adalah mesin pembangkit energi kosmik yang mengatur iklim galaksi. Gambar pertama black hole. Karena event horizon tidak memancarkan cahaya, selama puluhan tahun black hole selalu digambarkan melalui ilustrasi seniman atau simulasi komputer. Namun, semua itu berubah pada April 2019 ketika kolaborasi sains global bernama Event Horizon Telescope merilis salah satu pencapaian visual terpenting dalam sejarah umat manusia, yakni gambar nyata pertama dari sebuah black hole. Gambar ini bukanlah hasil dari teleskop saja, melainkan gabungan data dari 8 observatorium radio yang tersebar di berbagai penjuru bumi, dari Antartika hingga Spanyol, dari Hawaii hingga Chile. Dengan menggabungkan data mereka menggunakan teknik interferometri, para ilmuwan secara efektif menciptakan teleskop raksasa seukuran planet bumi. Target mereka adalah black hole supermasif di pusat galaksi Messier 87 yang berjarak sekitar 55 juta tahun cahaya dari kita. Gambar yang dirilis menunjukkan sebuah cincin cahaya asimetris berwarna jingga kemerahan yang merupakan emisi radio dari gas super panas yang mengelilingi black hole dengan sebuah area gelap bundar di tengahnya. Area gelap tersebut bukanlah black hole itu sendiri, melainkan bayangan dari black hole, wilayah di mana cahaya telah terperangkap oleh event horizon. Dan untuk pertama kalinya, prediksi dari persamaan teori relativitas umum Einstein terbukti dan terlihat secara langsung dalam kondisi gravitasi paling ekstrim di alam semesta. Teori yang dulunya hanya berupa simbol matematika, kini memiliki wajah yang nyata. Tabrakan dan gelombang gravitasi. Alam semesta adalah tempat yang dinamis dan terkadang sangat kejam. Bukan hanya bintang yang bisa bertabrakan, tetapi black hole pun dapat melakukan hal yang sama. Ketika dua black hole terjebak dalam tarian gravitasi satu sama lain, mereka akan mulai mengorbit dan melakukan tarian kosmik yang fatal. Saat mereka berputar mengelilingi satu sama lain dalam kecepatan yang semakin gila-gilaan, mereka mengaduk-aduk jalinan ruang dan waktu, memancarkan sebagian energi rotasi mereka keluar angkasa dalam bentuk gelombang gravitasi. Riak-riak kecil namun sangat kuat dalam ruang waktu yang melaju dengan kecepatan cahaya. Karena kehilangan energi melalui pancaran gelombang gravitasi ini, orbit kedua black hole semakin menyempit. Akhirnya, pada satu titik yang tak terhindarkan, mereka bertabrakan dan menyatu secara brutal menjadi satu black hole tunggal yang lebih besar. Pada momen penyatuan atau tabrakan kosmik ini, energi yang dilepaskan ke ruang waktu sangatlah besar, bahkan sempat mengalahkan gabungan kekuatan seluruh cahaya bintang di alam semesta yang dapat diamati untuk sesaat. Namun, energinya murni dilepaskan sebagai gelombang gravitasi, bukan cahaya. Pada September 2015, Festival Detektor Mutakhir bernama LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, mencatat sejarah. Mereka berhasil mendeteksi pergerakan dan penempatan ruang waktu yang sangat mikroskopis yang berasal dari tabrakan dua black hole pada masa puluhan kali matahari yang terjadi sekitar 1, miliar tahun cahaya dari bumi. Peristiwa ini menandai era baru. Umat manusia kini tidak hanya bisa melihat alam semesta menggunakan teleskop cahaya, tetapi juga bisa mendengarkan getaran ruang dan waktu melalui astronomi gelombang gravitasi. Radiasi Hawking dan penguapan. Untuk waktu yang lama, ilmuwan percaya bahwa begitu sesuatu masuk ke dalam black hole, ia akan terjebak selamanya dan masanya akan terus bertambah. Namun, fisikawan teoritis bernama Stephen Hawking mengubah pandangan tersebut selamanya pada tahun 1974
dengan menggabungkan prinsip mekanika kuantum dengan relativitas umum. Menurut teori kuantum, ruang kosong atau ruang hampa sebenarnya tidak benar-benar kosong. Ia dipenuhi oleh fluktuasi medan kuantum di mana pasangan partikel dan antipartikel terus-menerus tercipta dari ketiadaan, hidup selama sepersekian detik, dan kemudian saling menghancurkan kembali. Hawking memikirkan sebuah skenario. Apa yang terjadi jika pasangan partikel virtual ini muncul tepat di tepi event horizon? Ada kemungkinan bahwa salah satu dari partikel tersebut jatuh tersedot ke dalam black hole, sementara pasangannya berhasil melarikan diri keluar angkasa sebelum mereka saling memusnahkan. Bagi pengamat dari luar, black hole seolah-olah memancarkan radiasi, yang kini kita sebut sebagai radiasi Hawking. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dari ketiadaan. Agar partikel yang melarikan diri itu menjadikan partikel yang nyata dan memiliki energi, energi tersebut harus diambil dari massa black hole itu sendiri. Melalui proses yang sangat lambat ini, black hole perlahan-lahan kehilangan massanya dan menguap keluar angkasa. Namun, laju radiasi Hawking ini teramat sangat kecil. Untuk sebuah black hole bermassa bintang menguap sepenuhnya membutuhkan waktu sekitar 10⁻67 tahun. Sebuah jangka waktu yang jauh triliunan kali lebih lama dari usia alam semesta kita saat ini. Meskipun sangat lambat, teori ini membuktikan bahwa black hole tidaklah sepenuhnya abadi. Pada akhir zaman alam semesta nanti, setelah bintang-bintang terakhir padam, satu-satunya yang tersisa hanyalah black hole yang secara perlahan-lahan menguap menyatu kembali ke dalam ruang hampa. Paradoks informasi. Meskipun teori radiasi Hawking brilian, ia melahirkan salah satu masalah dan perdebatan teoritis yang rumit dalam fisika modern, yakni paradoks informasi black hole. Dalam fisika kuantum, ada sebuah hukum tak tertulis yang menyatakan bahwa informasi tentang susunan alam semesta tidak boleh hancur secara permanen. Jika kamu membakar sebuah buku menjadi abu, secara teoritis, jika kamu memiliki komputer yang maha canggih dan mampu melacak setiap pergerakan molekul asap dan atom abu yang terbang ke udara, kamu bisa merekonstruksi kembali informasi dari tulisan di buku tersebut. Informasinya berubah wujud, tapi tidak hilang. Namun, apa yang terjadi jika kamu melempar buku tersebut ke dalam black hole? Menurut relativitas umum, buku tersebut akan melewati event horizon dan terjebak secara absolut. Kemudian, menurut radiasi Hawking, black hole tersebut pada akhirnya akan menguap perlahan dan menghilang sepenuhnya dari eksistensi alam semesta. Tapi, radiasi yang dipancarkan keluar selama proses penguapan itu bersifat acak. Radiasi itu sama sekali tidak membawa petunjuk atau informasi tentang benda apa atau buku apa yang dulunya masuk ke dalam black hole. Lalu, kemana perginya informasi buku tersebut ketika black hole telah lenyap? Apakah ia terhapus selamanya dari alam semesta? Jika iya, ini melanggar fondasi dasar mekanika kuantum. Lalu, jika tidak, bagaimana cara ia keluar? Hingga detik ini, fisikawan teoritis kelas dunia masih mencari solusi mutlak atas paradoks ini. Black hole menjadi medan pertempuran konseptual tempat mekanika kuantum dan relativitas umum saling bertabrakan dan belum bisa disatukan. Peran dalam evolusi galaksi. Pandangan tradisional sering menempatkan black hole hanya sebagai tempat sampah kosmik, titik akhir dari kematian bintang. Namun, astronomi pengamatan modern menunjukkan bahwa mereka jauh lebih proaktif dari itu. Black hole supermasif tampaknya memiliki relasi yang intim dan berkembang berdampingan dengan galaksi tempat ia bersarang, atau proses yang disebut koevolusi. Para astronom telah mengamati korelasi kuat, dikenal sebagai relasi M sigma, antara massa black hole di pusat dengan total massa dari daerah tonjolan bintang di sekitarnya. Artinya, ada komunikasi dinamis antara objek yang ukurannya relatif kecil di pusat
dengan struktur raksasa sejauh ratusan ribu tahun cahaya. Seperti yang dibahas sebelumnya, energi radiasi yang hebat dan jet dari black hole aktif memanaskan gas antar bintang di dalam galaksi. Karena bintang-bintang baru hanya bisa terbentuk ketika gas hidrogen mendingin dan runtuh, pemanasan ekstensif ini seringkali menghambat atau menghentikan secara total pembentukan bintang baru di sebuah galaksi. Proses ini mencegah galaksi tumbuh menjadi terlalu masif dan mendistribusikan materi keluar. Alih-alih hanya dikenal sebagai perusak buta, black hole berfungsi sebagai pengatur suhu dan pengendali populasi bintang, memegang kunci atas bagaimana galaksi, termasuk Bima Sakti kita, tumbuh dan menua dari waktu ke waktu. Menguji batas realitas. Jauh di kedalaman black hole, tepat di titik pusat koordinatnya, persamaan matematika relativitas umum memprediksi keberadaan sesuatu yang disebut sebagai singularitas. Ini adalah sebuah titik di ruang di mana seluruh massa raksasa bintang yang runtuh telah hancur menjadi titik dengan ukuran nol, yang berarti kerapatannya menjadi tak terhingga, dan gravitasi menjadi tanpa batas kelenggungannya. Namun dalam dunia fisika, ketika persamaan matematika menghasilkan nilai tak terhingga atau infinity, itu biasanya merupakan tanda bahaya. Itu bukan berarti alam semesta benar-benar memiliki kerapatan tak terhingga. Itu berarti teori gravitasi kita yang saat ini telah rusak dan gagal menjelaskan realitas di titik tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pusat black hole, manusia membutuhkan sebuah teori baru yang sering disebut sebagai gravitasi kuantum, seperti string teori atau loop quantum gravity, sebuah kerangka kerja yang menyatukan fisika makro dengan fisika subatomik. Sampai teori itu ditemukan, inti terdalam dari black hole akan tetap menjadi wilayah yang sama sekali tidak diketahui. Mereka bukan sekadar benda astronomi bagi para ilmuwan. Mereka adalah laboratorium alami yang diciptakan oleh semesta untuk menguji dan menekan batas pemahaman rasionalitas dan hukum fisika manusia hingga ke titik ekstrimnya.